Pemirsa, erupsi Gunung Anak Rakatau disebut sebagai penyebab longsor bawah laut yang memicu gelombang tsunami di Selat Sunda pada Sabtu lalu. Kamis pagi kemarin, status Gunung Anak Rakatau naik menjadi siaga level 3 yang sebelumnya waspada level 2. Masyarakat pun diminta menghindari radius 5 km dari Gunung Anak Rakatau. Dan berikut adalah rangkuman fase mulai dari Gunung Krakatau hingga pembentukan Gunung Anak Rakatau. Dimulai dari pada tahun 1883, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1883, di mana Gunung Krakatau yang merupakan awal sebelum Gunung Anak Krakatau ini terbentuk meletus, dan letusannya ini luar biasa. Sepanjang sejarah disebut letusan yang paling mematikan. Korban mencapai 36.417, ini yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun sejumlah sumber menyatakan bahwa korban mencapai lebih dari 120.000 jiwa. Nah, Kota Merak yang berada di Banten ini tersapu kemudian hancur oleh tsunami. Tsunami mencapai 40 meter, pemirsa, dan juga sepanjang pantai utara Sumatera mencapai 40 km juga terdampak tsunami. Dan langit pada saat itu gelap begitu karena abu vulkanik yang bertebaran dan mencapai seluruh dunia, dan ini dalam jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Nah, kemudian dari tahun 1883, 44 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1927, ini adalah di mana cikal bakal Gunung Anak Rakatau terbentuk di bawah laut. Nah, munculnya ini begitu cepat dan kemudian bertumbuhnya juga begitu signifikan dari tahun ke tahun. Sejumlah sumber menyebut bahwa pertumbuhannya ini mencapai 4 meter per tahun, sehingga kemudian di tahun 1928 ini adalah fase selanjutnya di mana Gunung Anak Rakatau ini muncul ke permukaan. Dari data Dasar Gunung Api Indonesia Badan Geologi (ESDM) disebutkan bahwa gunung ini muncul ke permukaan tepatnya pada tanggal 26 Januari 1928. Per September 2018 lalu, elevasi tertinggi mencapai 338 meter dari permukaan laut. Dan kalau kita lihat perkembangan bahwa Gunung Anak Rakatau ini begitu aktif dari tahun ke tahun, dan yang begitu signifikan terjadi pada Juli 2018 ini adalah awal fase erupsi, di mana pada Juni hingga Juli 2018 muncul gempa tremor dan juga peningkatan jumlah gempa hembusan dan juga low frekuensi. Erupsi berupa letusan strombolian, yaitu letusan yang disertai lontaran lava pijar dan aliran lava pijar yang dominan mengarah ke tenggara. Erupsi ini berlangsung fluktuatif, tapi kemudian pada tanggal 22 Desember 2018, erupsi dengan letusan sursteian, yaitu aliran lava atau magma yang keluar kemudian kontak langsung dengan air laut. Hal ini berarti debit volume magma yang dikeluarkan meningkat dan lubang kawah membesar. Kemudian fase berikutnya, tepatnya di 26 Desember 2018, ditetapkan status waspada level 2, di mana terlihat bahwa hujan abu ini terdampak di wilayah Cilegon dan juga Serang. Nah, awan panas pada tanggal 26 Desember 2018 terpantau letusan berupa awan panas, dan awan panas inilah yang mengakibatkan adanya hujan abu. Nah, menjadi siaga atau waspada level 2 ini karena aktivitas gunung api terus mengalami peningkatan yang semakin nyata. Nah, kalau kita tahu bahwa ada 4 level begitu peringatan terkait dengan bencana atau peringatan dini gunung api. Yang pertama adalah normal ketika situasi ini cukup baik begitu, kemudian waspada, kemudian meningkat menjadi siaga. Nah, waspada pada 26 Desember 2018, namun pada 27 Desember 2018 dinaikkan menjadi siaga. Ini artinya sudah semakin dekat menuju level yang paling akhir, yaitu awas, di mana ancaman ini dinilai bisa meluas dan mengancam pemukiman penduduk. Artinya saat ini sudah berada di level 3 dan masyarakat diminta untuk lebih waspada. Radius bahaya Gunung Anak Rakatau diperluas yang tadinya 2 km menjadi 5 km dari puncak kawah gunung. Sementara radius bahaya di pantai ini adalah sekitar 500 meter sampai dengan 1 km dari bibir pantai. Nah, ada sejumlah tanda-tanda sebenarnya yang bisa menjadi indikator puncak erupsi gunung begitu. Yang pertama adalah suara dentuman keras. Nah, suara dentuman keras ini diakibatkan banyaknya material vulkanik yang dilontarkan. Yang kedua adalah terjadi gempa tremor yang terus-menerus. Ini terjadi karena peningkatan aktivitas magma yang terdorong ke segala arah, kemudian akibat tekanan endogen yang begitu besar sehingga menimbulkan getaran yang dikenal sebagai gempa atau gempa tremor ini. Nah, tanda yang ketiga adalah temperatur meningkat drastis. Ini karena pengaruh dari hawa panas yang dikeluarkan oleh gunung akibat aktivitas magma yang meningkat. Oleh karenanya temperatur ini meningkat drastis, terutama dalam aktivitas yang memuncak dari erupsi gunung ini. Ini adalah fase yang terjadi di Gunung Anak Rakatau. Kita akan membahas lebih jauh sebenarnya apa yang terjadi, kemudian bagaimana
mana masyarakat harus waspada. Banyak kekhawatiran bahwa letusan atau erupsi yang terjadi ini mengalami eskalasi yang cukup signifikan, lalu kemudian menyerupai letusan yang terjadi pada tahun 1883. Benarkah ini akan terjadi? Lalu bagaimana masyarakat sebaiknya menanggapi permasalahan ini? Dan saya akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime.